menjadi seorang pemimpin yang efektif dan memimpin orang lain dengan cara yang tidak menyinggung atau menimbulkan perasaan tidak nyaman. Di antaranya adalah berhubungan dengan manusia adalah skill yang dibutuhkan pada masa-masa ini, di mana ruang interaksi menjadi semakin mudah. Karakter orang yang kita temui pun semakin beragam, dan kita harus dituntut sedemikian rupa agar bisa mengimbangi cara kita berinteraksi. Apalagi semakin banyak amanah yang diberikan kepada kita akan semakin kompleks baik pemikiran dan karakter orang yang akan kita hadapi. Insya Allah, selama 1 bulan ke depan, kita akan belajar dari salah satu buku yang sangat legendaris dan fenomenal dan menjadi rujukan jutaan manusia hingga hari ini tentang bagaimana berinteraksi dengan manusia. Kita akan coba bahas detail bab per bab sehingga mendapat insight yang bermanfaat agar dapat kita terapkan dalam dunia profesional kita atau interaksi di ruang privat seperti dengan pasangan, istri, sahabat, atau keluarga kita. Secara prinsip adalah sama. Selama kita menghadapi manusia, buku ini memberikan referensi yang cukup dan bermanfaat. Bagaimana berinteraksi yang kita bisa bangun antar manusia yang dapat memberikan dampak yang signifikan bagi tercapainya harmonisasi, pencapaian target bersama, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Buku yang ingin saya bahas adalah buku How to Win Friends and Influence People yang ditulis oleh Dale Carnegie, adalah seorang penulis dan motivator asal Amerika yang sangat terkenal dengan karya-karyanya yang telah mengubah banyak hidup orang. Buku ini membahas berbagai teori dan prinsip-prinsip tentang bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan telah menjadi rujukan serta panduan bagi banyak orang dalam memperluas jaringan sosial dan mencapai keberhasilan dalam berbagai bidang. Seluruh materi dalam buku ini dirancang untuk membantu pembaca memahami dasar-dasar hubungan interpersonal yang efektif dan memberikan teknik-teknik praktis yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini telah menjadi banyak panduan bagi banyak orang dalam memperluas jaringan sosial dan mencapai keberhasilan dalam berbagai bidang. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah menggunakan teori dalam buku ini untuk melakukan interaksi dengan banyak orang. Dan buku ini telah membuktikan bahwa ilmunya bukanlah ilmu biasa, sangat berguna dan sangat implementatif. Yuk belajar apa saja yang dibahas dalam buku How to Win Friends and Influence People yang ditulis oleh Dale Carnegie. Teman-teman pejuang RSP, buku ini berisi materi-materi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal dan bagaimana membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Secara umum, buku ini terdiri dari 6 bagian, yaitu pertama tentang bab Fundamental Technique in Handling People. Bagian ini membahas tentang teknik-teknik dasar dalam berhubungan dengan orang lain. Di antaranya adalah menghindari kritik yang tidak perlu, memuji dan menghargai orang lain, membangun empati dengan orang lain, dan sebagainya. Secara fundamental, ketulusan adalah kunci dalam berinteraksi dengan manusia. Bab ini membahas sangat-sangat detail bagaimana tentang manajemen kritik, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, membangun empati, memandang orang lain sebagai orang yang sangat penting, dan membangun hubungan yang menjunjung positivitas. Bab kedua tentang 6 ways to make people like you, yaitu membahas tentang cara-cara untuk membuat orang lain bisa suka dengan kita. Di antaranya adalah menjadi tertarik dengan orang lain, memperhatikan orang lain dengan tulus, dan mencari kesamaan dengan orang lain. Bagaimana orang bisa respect dengan kita, menciptakan ketulusan yang benar-benar tulus, serta membangun kepercayaan, cara untuk menyimak dan agar cara orang mau ikut perintah kita tanpa harus merasa diperintah, serta teknik-teknik lainnya. Bab ketiga tentang How to Win People to Your Way of Thinking. Bagian ini membahas tentang bagaimana mempengaruhi orang lain dan memenangkan dukungan mereka. Di antaranya adalah berbicara dengan cara yang positif, menghargai sudut pandang orang lain, dan menemukan titik-titik kesepakatan. Bab ini sangat bermanfaat buat seseorang yang sedang memberikan arahan atau proses negosiasi agar orang yang ikut dengan kita, mau dengan kita, itu follow tanpa mereka sadari.
melakukan reframing pemikiran, orang yang kontra thinking, cara menggunakan respon dengan orang lain, cara kasih kritik yang benar, dan cara meyakinkan orang lain. Bab keempat tentang be a leader, how to change people without giving offensive or arousing harassment. Bagian ini membahas tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang efektif dan memimpin orang lain dengan cara yang tidak menyinggung atau menimbulkan perasaan tidak nyaman. Di antaranya adalah berbicara dengan jujur dan lugas, tetapi tetap menghormati orang lain, serta memberikan pujian-pujian dengan secara efektif. Bab ini sangat berguna untuk seorang leader yang sedang memimpin sebuah tim. Misalnya, menjadi teladan atau contoh yang baik, memberikan pujian yang efektif, mengkritik yang deep, tetapi tidak merasa dikritik, memberikan tantangan-tantangan yang membangkitkan motivasi, dan menjadi pendengar sebagai seorang teman atau sahabat, sehingga muncul respect dari anggota tim terhadap leadernya. Oke teman-teman, dua bab lainnya lebih kepada implementasi penerapan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam buku ini, yaitu Letters That Produce Miraculous Result, yang berisi tentang contoh-contoh surat yang dikirim oleh pembaca buku ini dan mendapatkan hasil yang positif. Dan bab tentang 7 Rules for Making Your Home Life Happier, yang membahas tentang bagaimana membangun hubungan yang baik dengan keluarga dan orang-orang terdekat kita. Di antaranya adalah menghargai orang lain, menunjukkan kasih sayang, dan memahami dalam perspektif orang lain. Dalam sesi-sesi video pembelajar ke depan, insya Allah saya akan lebih deep membahas per masing-masing bab, sehingga kita dapat memiliki insight yang bermanfaat bagi perjalanan karir dan mengimprove skill interpersonal kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih dan selamat mempraktekkan.